Analisis sinyal geofisika bersama Eko Januari Wahyudi pada modul 11 segmen 4. Video ini kita lanjutkan dengan contoh-contoh dari FFT 2 dimensi. Berikut ini adalah contoh dari ilustrasi untuk sinyal kotak pada domain spasial. Kemudian ini adalah contoh dari hasil magnitudo pada domain frekuensi. Kita akan coba tunjukkan beberapa contoh mulai dari perhitungan yang mungkin sudah sempat kita bahas sebelumnya, tapi kita coba ulangi dengan beberapa ilustrasi dan perhitungan pada slide berikutnya. Bagian ini adalah sinyal kotak 2 dimensi. Kita berikan harga untuk 0 dan 1 di sini. Mungkin warnanya tidak terlalu terlihat antara 0 dan 1, tapi kurang lebih ini ada angka yang berbeda. Untuk 0 relatif lebih kuning tua, sedangkan 1 relatif lebih kuning muda. Kemudian kita lakukan perhitungan Fourier transform ke arah sebelah sini, atau mungkin juga bisa dilakukan ke arah sebelah kanan dulu, ke arah baris dulu baru kolom. Nah, dari sini kebetulan saya lakukan untuk ke arah sini dulu karena kebetulan ini bentuknya juga simetri, mau dibalik baris kolom juga saya pikir akan sama. Nah, dari hasil ini akan menghasilkan output DFT ini angkanya. Kemudian ini adalah komponen real, ini adalah komponen imajinernya. Ini komponen real, komponen imajiner. Kemudian yang kedua juga sama, real, imajiner. Ketiga real, imajiner, dan seterusnya. Kemudian dari hasil ini kita bisa hitung magnitudenya berupa akar dari real kuadrat tambah imajiner kuadrat. Dari sini kita dapatkan angkanya, kemudian kita hitung DFT yang kedua ke arah baris. Kemudian kita dapatkan komponen real pada ini karena baris pertama, maka real pada baris pertama dan imajiner pada baris pertama. Kemudian yang kedua ini dapatkan real baris kedua, imajiner baris kedua, dan seterusnya. Kemudian dari sini dua ini kita bisa dapatkan untuk magnitudo dari akar dari real kuadrat ditambah imajiner kuadrat menghasilkan magnitudo ini. Nah, dari bentuk ini seperti yang saya sampaikan pada video sebelumnya, karena bentuknya adalah 2 dimensi, bisa saja Anda melakukan atau kita melakukan shifting dengan membagikan 4 area, atau secara sederhana bisa disusun bentuk 4 ini menjadi perulangan, baik ke arah kanan, Anda bisa hitung di kiri juga, kemudian ke bawah, ke atas, dan seterusnya. Nah, kurang lebih kita akan mengambil dari perulangan itu adalah bagian tengahnya. Tahap 8 kali 8, ini 8 kali 8 menjadikan 8 kali 8. Dari bagian tengah inilah yang saya ambil untuk proses reorganizing dari frekuensi domain. Jadi kita akan bekerja di bagian ini. Dengan ini adalah berada pada 0,0 nya. Biasanya harga di bagian tengah ini mencerminkan sesuatu. Tidak semuanya selalu maksimum, tapi bagian tengah ini adalah untuk frekuensi, koordinat frekuensi X dan Y yang 0,0. Kemudian 16, 10, dan seterusnya ini adalah nilai dari magnitudonya. Dan ini seperti biasa akan berulang karena frekuensi Nyquist biasanya akan dianalisis ke kanan. Sebenarnya angka ini juga masih bisa diposisikan di sebelah sini. Kemudian nanti perkembangannya ada orang yang akan menggunakan analisisnya menggunakan average, radially average. Jadi rata-rataan secara melingkar dari setiap nilai ini. Misalkan 16, sedangkan ini jari-jari satunya adalah 10, jari akar 2 nya adalah misalkan 7 ini, dan seterusnya. Oke, ini adalah perbandingan dari sinyal pada domain spasial, ini adalah pada domain frekuensinya. Jadi kurang lebih hasil transformasinya ini saja, tentu saja adalah hasil shifting atau reorganizing dari frekuensi yang kita susun supaya hasilnya ada di tengah untuk kita mudah menganalisanya. Kemudian pada slide selanjutnya ini adalah ilustrasi yang sama, tapi dari sumber yang berbeda. Saya coba tunjukkan, saya coba percepat saja. Dari skala warna ini kita bisa berikan angka, yang mana angka yang rendah sampai yang tinggi itu berada dari biru sampai ke yang merah.
Kemudian hampir sama ilustrasinya, yaitu FFT dilakukan pada baris dulu menghasilkan sesuatu yang seperti ini, kemudian ini dilakukan pada FFT pada baris, sebelumnya kolom, ini baris, kemudian menghasilkan bentuk yang seperti ini. Seperti kita lihat, nilai yang tingginya akan berada di pinggir dan bisa di reorganize supaya posisinya ada di tengah, kurang lebih seperti ini. Berdasarkan data ini kemungkinan ini 8 ya, 1 2 3 4 5 6 7. Oh, ini 7 kali 7 berarti ya. Mungkin biasanya kalau orang mengerjakan dengan FFT itu menggunakan input datanya 2 pangkat n. Jadi kalau misalkan 7 ini biasanya perhitungannya harusnya cocoknya adalah DFT, tapi kemungkinan untuk menunjukkan posisi simetrinya saja ini seperti ini, bagus untuk ilustrasi 7 kali 7. Baik, selanjutnya ini adalah contoh bentuk-bentuk sinyal 2 dimensi. Ya, dari contoh yang lain, ini adalah sinyal pada arah X, ini adalah frekuensinya yang lebih banyak dibandingkan yang sebelumnya, sedangkan ke arah Y nya ini relatif konstan, sedangkan ini adalah sinyal ke arah Y, ini arah Y tetapi memiliki frekuensi yang lebih banyak dibanding sebelumnya. Ini lebih banyak frekuensinya, lebih tinggi dibanding yang sebelumnya. Nah, kalau misalkan contoh untuk sinyal 2 dimensi berarti memiliki variasi ke arah X dan Y, yang artinya gelombangnya ini ada kontribusi variasi ke arah X dan Y. Ini kemungkinan 45 derajat variasinya. Ini adalah contoh untuk sinyal 2 dimensi. Sinyal 2 dimensi juga misalkan kita tunjukkan, misalkan ada gambar seperti ini pada domain spasial, kemudian setelah dihitung Fourier transform akan mendapatkan bentuk seperti ini. Ini sekali lagi adalah simbol untuk magnitudonya. Nilai yang tinggi adalah warna yang terang, ada di sebelah sini. Kemudian ketika di shifting atau digeser posisinya atau di reorganize, kita akan mendapatkan posisi yang seperti ini. Jadi ini merupakan perulangan yang bisa kita susun atau kita bisa shifting jadi 4 area, kemudian kita tukar posisinya seperti yang dijelaskan pada video sebelumnya. Jadi di sini ceritanya, kemudian kita punya beberapa nilai pada arah yang dominan, relatif dominan. Selain di bagian tengah, di bagian samping tentu saja ini adalah kontribusi dari variasi gambar pada arah yang miring seperti ini, kemudian ke arah kanan juga sama. Kembali ke sinyal yang dasar, ini adalah sinyal untuk 1 dimensi, berarti kita hanya berharap pada hasil frekuensi. Pada domain frekuensinya adalah seperti ini. Ini dekat ke nilai 0, berarti ini adalah sinyal sinusoidal yang memiliki frekuensi umumnya berwarna merah. Ini adalah yang dominan. Ini adalah pada sinyal 2 dimensi domain spasial, sedangkan ini adalah plot dalam bentuk spektrumnya. Kalau misalnya kita tambah frekuensinya pada sinyal ini, maka akan menghasilkan bentuk frekuensi dominan yang bergeser dari posisi nolnya atau tengahnya. Jadi artinya frekuensinya makin tinggi pada arah ini. Kalau kita rubah variasi ke arah Y, maka kita juga akan mendapatkan variasi yang berubah ke arah Y untuk domain frekuensi yang sebelumnya berada pada bagian X, kini berada pada bagian Y. Kemudian kalau kita coba bentuk persilangan atau kita coba punya sudut theta 45 derajat, maka pada domain frekuensi juga kita punya efek yang kurang lebih berada pada arah 45 derajat juga. Demikian juga pada phase plot fase juga menunjukkan kurang lebih ada pengaruhnya. Kemudian ditambahkan kalau misalkan untuk sinyal dengan frekuensi yang lebih tinggi lagi, maka akan semakin menjauh dari koordinat frekuensi 0,0-nya. Demikian juga informasi pada bagian spektrum juga kita lihat bedanya. Kalau ini ditambah lagi frekuensinya makin banyak lagi, maka dominasi atau nilai merah ini akan berada di bagian ujung seperti ini, lebih ke arah frekuensi maksimum dari Nyquist frekuensinya. Contohnya adalah ilustrasi pada bagian ini, karena ini kita lihat ada ripple gelombang atau gelombang yang lebih banyak frekuensinya, dan menunjukkan plot frekuensinya makin
menjauh dari pusat atau berada lebih tinggi. Ilustrasi selanjutnya, kalau misalkan kita punya bentuk 0 dan kemudian ada warna maksimum merah, nah plot frekuensinya adalah bentuknya seperti ini, jadi tidak mempengaruhi amplitudo meskipun plotnya ini berubah. Ini juga dihasilkan yang relatif sama, hanya pada bagian fase spektrumnya kita lihat ada beberapa perbedaan. Kalaupun misalnya ini posisi pada domain spasialnya dirubah-rubah. Ini adalah contoh-contoh kalau kita sudah mempunyai tools atau alat untuk melakukan perhitungan FFT 2 dimensi, kita bisa mencoba beberapa gambar dan kita bisa mendapatkan plot pada domain frekuensi yang berbeda-beda dan kita bisa mempelajari analisisnya. Demikian untuk contoh dari FFT 2 dimensi. Terima kasih banyak atas perhatiannya pada modul 11 segmen 4 ini. Semoga bermanfaat. Have a nice day. Sampai jumpa pada video berikutnya.